Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Hari ini kita bakal bongkar satu sumber yang, menarik banget nih. Sebuah modul pelatihan, judulnya Pendidik Artikulatif Menguasai Seni Public Speaking untuk Transformasi Kelas. Oke, fokusnya emang buat guru ya. Tapi, percayalah, prinsip-prinsip di dalamnya ini berguna banget buat Anda semua. Siapapun yang pengen komunikasinya lebih efektif. Betul sekali. Jadi modul ini ngelihat public speaking itu bukan cuma soft skill tambahan gitu. Tapi ini dianggap sebagai kompetensi inti pedagogis penting banget. Nah, misi kita kali ini, kita mau gali gimana sih komunikasi yang bagus itu benar-benar bisa ngubah cara info diterima, dan yang penting, bisa bikin audiens semangat. Dalam konteks ini ya siswa di kelas. Tapi nanti Anda lihat deh, pelajarannya ini berlaku luas banget, universal. Oke, sip. Mari kita bedah ya. Yang langsung bikin saya tertarik itu ada penekanan soal pergeseran peran guru. Bukan lagi katanya cuma ngisi ember pengetahuan, tapi lebih ke menyulut api inspirasi. Wah, ini ngutip Yeats segala. Ini kan langsung menempatkan komunikasi jadi pusatnya ya. Persis. Dan ini bukan cuma kata-kata indah aja loh. Modul ini berargumen, dan ini didukung data juga. Kalau cara guru komunikasi itu dampaknya bisa jadi lebih besar kesuksesan siswa dibanding cuma nguasain materinya aja. Nah, ini nih yang bikin saya, serius nih. Ada data yang bilang IQ itu cuma nyumbang 20% ya buat sukses. 20%? Sisanya itu dari kecerdasan lain, termasuk EQ. Dan katanya komunikasi itu kuncinya. Bahkan, ada riset lain yang nyebut soft skill, termasuk komunikasi pastinya, itu nyumbang sampai 82% kesuksesan karir. Gila, gede banget itu. Angkanya yang lumayan bikin kaget ya. Berarti cara kita ngomong bisa 4 kali lebih penting dari sekedar apa yang kita tahu dong. Gitu kasarnya. Bisa dibilang gitu. Dan ini negesin satu alur penting. Skill bicara yang bagus itu bikin komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini ningkatin motivasi, keterlibatan audiens atau siswa kalau di sini. Ujung-ujungnya ya ningkatin hasil belajar atau tujuan komunikasi lainnya. Ini ada riset korelasinya loh. Jadi, yang ngelatih guru ngomong itu sama pentingnya kayak ngelatih mereka bikin RPP gitu loh, rencana ngajarnya. Oke. Masuk akal banget sih. Tapi kan kita semua tahu ya, hantu public speaking itu nyata banget. Itu loh, rasa deg-degan, takut salah ngomong, keringet dingin. Nah, modul ini bantu ngatasin itu gimana? Katanya ada kerangka 5P ya, dari Ongki Hujanto? Betul. Ini isinya tips praktis yang Anda juga bisa pakai nih. Misalnya, pernapasan diafragma. Itu loh, tarik napas dalam pakai perut. Itu buat menenangin sistem saraf sebelum momen penting, kayak mau masuk kelas atau presentasi. Atau ada juga perubahan bahasa tubuh. Contohnya, power pose. Berdiri tegak, bahu ditarik ke belakang, tangan agak di pinggang gitu. Riset bilang ini bisa instan ningkatin rasa percaya diri kita. Fisiologis soalnya. Power pose? Wah, menarik. Pernah dengar sih soal itu, tapi teknik kayak gini nggak kerasa kaku atau dibuat-buat nanti ya buat sebagian orang. Modul ini nyinggung soal otentisitas nggak? Pertanyaan bagus itu. Modul ini nekenin latihan, jadi biar tekniknya jadi alami. Kuncinya bukan pura-pura, tapi lebih ke pakai badan kita buat bantu ubah kondisi mental. Nah, selain ngatasin gugup, yang penting juga kan ngerancang penyampaiannya. Modul ini nyaranin kita buat nganggep tiap sesi komunikasi, mau itu presentasi, rapat, atau obrolan penting, itu kayak cerita, punya narasi. Dan pembukaannya itu krusial banget. Bener banget. 5 menit pertama itu katanya nentuin ya, gimana caranya biar langsung klik gitu sama audiens. Nah, modul ini ngasih 10 teknik pembuka. Macam-macam. Misalnya mulai dengan pertanyaan dahsyat, yang relevan dan bikin penasaran gitu. Contohnya, gimana caranya bagi satu pizza buat 32 orang secara adil? Kan mikir tuh orang. Atau bisa juga buka pakai cerita. Mungkin cerita pribadi, atau contoh kasus yang nyambung sama topik. Pokoknya tujuannya biar perhatian audiens kekait dari awal. Oke, pembukaan penting. Terus penutupnya juga nggak kalah penting dong ya? Biar nggak cuma, ya udah selesai, gitu aja. Harus ada kesan gitu. Tentu, penutup yang kuat itu penting. Bisa bentuknya ajakan bertindak yang jelas dan spesifik. Misalnya, coba deh terapkan satu teknik ini di presentasi Anda minggu depan. Gitu. Atau bisa juga pakai kutipan yang inspiratif dan relevan sama pesan utama. Intinya ninggalin oleh-oleh buat dipikirin atau dilakuin sama audiens Anda. Oke, struktur udah, pemuka penutup mantap.
Tapi kan penyampaiannya juga harus meyakinkan ya. Nah, modul ini nyebut soal showmanship. Itu maksudnya apa sih? Apa kita harus jadi kayak pemain teater kita? Haha, bukan jadi aktor kok. Lebih ke soal keselarasan. Showmanship di sini tuh maksudnya mastiin kata-kata kita, verbal, nada suara vokal, sama bahasa tubuh visual, itu semua nyambung, sinkron, saling nguatin pesan. Modul ini ngenalin kerangka voice buat ngelatih vokal. Ini akronim, V itu volume, suaranya pas. Hindari G itu gap, jeda aneh atau kata Terus I itu intonasi, biar nggak datar suaranya. C itu clarity, kejelasan ngomongnya. Dan E itu energi. Energi suara itu penting. Energi suara itu nular katanya ya. Tapi gimana ya kalau misalnya topiknya agak kering gitu? Atau mungkin pembawaan kita emang lebih kalem? Gimana cara nemuin energi itu tapi tetap otentik? Nah, modulnya Renin, energi itu sumbernya dari keyakinan kita, sama pesan yang disampaikan, sama kepedulian kita ke audiens. Jadi bukan berarti harus teriak-teriak ya, tapi ada gregetnya gitu loh dalam suara. Dan ini bisa dilatih kok. Terus, nah ini penting nih yang terakhir. Modul ini dorong kita geser dari monolog, Anda ngomong terus, ke dialog interaktif. Oh, jadi ngelibatin audiens secara aktif gitu ya? Betul. Dan ini ada level-levelnya. Mulai dari yang simpel kayak ngasih pertanyaan retoris biar mereka mikir, sampai level paling tinggi itu belajar dengan melakukan. Bisa lewat simulasi, atau diskusi kelompok kecil, atau praktek langsung. Intinya, gimana caranya bikin audiens Anda jadi partisipan aktif, bukan cuma dengerin aja. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, semua prinsip ini kenali audiens, bikin narasi yang kuat, kuasai panggung lewat suara dan tubuh, terus libatkan mereka, ini kan sebenarnya resep komunikasi efektif di mana aja ya? Nggak cuma di kelas doang. Tepat sekali. Prinsip-prinsip ini ya fondasi buat bisa mempengaruhi, menginspirasi, dan nyampain pesan dengan dampak. Mau Anda lagi presentasi bisnis kayak mimpin rapat tim, atau bahkan ya sekedar mau yakinin temen soal rekomendasi film. Prinsipnya sama. Oke, wah banyak banget nih intisarinya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih Anda benar-benar secara sadar ngerancang komunikasi Anda, bahkan mungkin obrolan penting sehari-hari, itu sebagai sebuah narasi yang punya tujuan, bukan cuma sekedar ngasih informasi aja. Dan coba pikirin, satu aja deh, teknik apa dari yang kita obrolin tadi, mungkin pembukaan yang lebih nendang, atau penutup dengan ajakan bertindak, yang bisa Anda coba terapkan di interaksi Anda berikutnya. Sesuatu buat direnungkan ya.